Ya, para pemirsa semua, terima kasih atas atensinya. Kali ini kita akan mempresentasikan suatu alat yang disebut smartboard atau bahasa tekniknya interactive flat panel. Ini adalah panel gabungan antara laptop dan PC. Untuk panel ini operating sistemnya Android, sementara untuk yang PC operating sistemnya Windows. Jadi ada operating system di sini. Ini adalah gabungan antara laptop dan handphone. Ini adalah menu-menu yang di-highlight oleh kita ini. Untuk spesifikasinya, spesifikasi dari Android-nya, kita bisa lihat di device information. Ini spesifikasinya adalah Android versi 13 dengan memori 8 GB dan internal storage-nya 128. Sementara untuk yang operating sistemnya Windows OS, ya, dengan spesifikasi sudah Core i7 dengan memori 16 GB dan untuk harddisknya 512 SSD. Oke, kembali kita ke panel yang menurut Android. Di sini ada fitur-fitur whiteboard, dokumen, dan meeting. Ada lagi fitur-fitur yang lain seperti di handphone. Ada Play Store, ada juga nanti fitur yang andalan kita adalah share screen dan split screen. Kita coba menjelaskan terlebih dahulu untuk whiteboard. Smartboard ini tentu semua akan ada aplikasi whiteboard. Whiteboard adalah untuk seperti pengganti papan tulis. Ya. Di sini apa sih benefit yang akan didapatkan oleh customer ketika ingin membeli interactive panel ini untuk menggantikan di ruang meeting mereka proyektor dan screen? Yang pertama adalah untuk cost saving. Jadi secara benefit listrik, pemakaian watt dari smartboard ini lebih kecil dibanding dengan proyektor. Dan yang kedua adalah tidak perlu lagi ada membeli spidol atau penghapus, karena di sini di menu whiteboard ini sudah ada anotasi yang nanti akan ada pilihan bisa kita menulis seperti spidol dengan berbagai macam warna. Dan juga bisa dihapus. Yang kedua benefitnya adalah maintenance, jadi tidak perlu lagi maintenance untuk membeli smartboard ini dibanding dengan proyektor. Kalau beli proyektor pasti kita akan harus ada servis untuk menggantikan lampu, kabel, dan segala macamnya, sehingga ada biaya maintenance untuk proyektor. Sementara untuk ini tidak ada. Dan yang ketiga adalah benefitnya ini fleksibel. Asal ada wireless, maka presentasi kita bisa ditampilkan di layar interactive panel ini dengan kualitas 4K, ya, yang tidak akan bisa didapatkan di proyektor kualitasnya. Oke, ini layarnya sudah 4K. Sebelum kita ke whiteboard ya, kita jelaskan dulu spesifikasi ini. Ini mic-nya ada 8 mic array dengan ada kamera 48 megapiksel, lalu speakernya ada 4. Ada 4 speaker. Kameranya sudah 48 megapiksel dan kualitas kameranya sudah AI. Jadi bisa ngikutin gesture dan ya. Ini kamera. Oke, kita ke menu yang pertama tadi whiteboard. Di sini kita bisa tulis, di sini ada menu background. Kita bisa mengubah ganti warna background sesuai keinginan kita. Ya. Setelah background di sini juga ada kita menu setting ya. Di sini ada smart graphic. Smart graphic itu adalah kalau kita menggambar lingkaran dia akan membuatnya menjadi lebih bagus sendiri. Ya. Lalu kita ada menu smart writing. Smart writing itu kalau kita tulis, dia akan. Nah ini kita bisa kecil, kita bisa geser nanti sesuai dengan ini. Seperti itu ya menunya. Lalu apalagi sini yang ada di sini adalah menu insert. Di sini juga ada insert, kita bisa insert seperti di Word atau di Excel ada menu insert save. Ya, kita bisa copy paste gambarnya di sini, kita bisa perbesar. Lalu yang paling bagus adalah kita bisa anotasi. Misalnya ini 4 cm, ini 5 cm. Jadi kita bisa anotasi gambar apa yang kita mau bahas di smartboard ini. Lalu kita bisa hapus. Kita juga bisa hapus dengan 3 cara, dengan elaborasi ya. Kita kalau ingin hapus sedikit, atau juga kita bisa hapus dengan seperti ini, atau kalau mau kita klik tanpa bisa cara menghapus itu. Dan tapi menu yang paling bagus di sini adalah ada 2 sebenarnya. Di sini ada split screen, layar ini bisa dibagi menjadi 2, 3, atau 4. Dengan layar ini nanti akan berdiri sendiri masing-masing. Di sini ini
kita bisa lewat. Ini pagi. Nah, ini tidak bisa lewat. Ini sama. Dan yang ini sudah 40 touch point. Jadi bisa 40 sentuhan berbarengan. Jadi 4 orang bisa di sini menulis berbarengan. Lalu menu yang paling menarik lagi di sini adalah kalau kita klik insert, di sini ada browser sudah terhubung dengan internet. Lalu seandainya guru ini membahas sesuatu yang dia tidak bawa makalahnya, guru bisa juga langsung cari di internet dengan browser, dengan Google ya. Misalnya ingin membahas tentang mobil, guru bisa tinggal cari saja makalah tentang mobil di sini. Lalu bisa di copy paste mobilnya di sini. Lalu bisa diperbesar dan bisa dianotasi seperti tadi. Misal ini ban, ini spion, ini kaca. Jadi menu whiteboard ini yang paling signifikan dibandingkan dengan yang konvensional adalah ini bisa terkoneksi dengan internet, bisa ngambil makalah apapun dari internet yang akan dibahas di ruang kelas bersama dengan siswa oleh para guru. Kemudian ini ada menu apa lagi? Selain whiteboard ada juga dokumen di sini. Dokumen ini isinya adalah Word atau Office dari Android. Di sini kita ada Word ya. Dan di dalam fitur atau aplikasi Word ini setelah login sebenarnya nanti setelah login dengan tingkat masing-masing ini bisa ada namanya voice to text. Voice to text itu adalah suara akan diubah menjadi teks. Selamat pagi. Ini jadi jika ada guru yang ingin mendiktekan siswanya mereka malas menulis, langsung aja dengan voice to text ini bisa berfungsi fitur dengan baik. Dan bahasanya bisa juga diganti-ganti menjadi bahasa sesuai yang disesuaikan. Bahasanya bisa input Arabi, Jepang, Mandarin atau Inggris gitu. Inggris pun bisa. Lalu menu lagi di sini ada meeting ya, ada tentu ada Zoom, ada Teams dan Skype dan Android pasti. Lalu ada Play Store. Dengan Play Store ini bisa mendownload aplikasi apa saja yang dibutuhkan untuk proses belajar mengajar atau dari company apa makalah yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan. Lalu ada menu yang kita andalkan adalah split screen. Ini adalah antara perpaduan kamera dengan whiteboard. Jadi kalau di ruang kelas guru bisa menulis dengan memperhatikan para siswanya tanpa harus menoleh ke belakang. Dan menu ini bisa di-record. Jadi ada recording untuk menu ini. Contoh, kita lakukan recording untuk menu ini. Ini ada recording, nanti akan muncul menu recordnya. Lalu kita buka split screen-nya, kita nyalakan. Lalu kita start. Tes 1, 2, 3, 3, 2, 1, tes. Oke. Kita stop. Ini akan tersimpan di file storage kita di internal. Kita coba cek apakah itu sudah terlihat. Ada di dokumen, di file browser, ya. Ada di tadi folder movie, di screen record. Nah, ini yang tadi kita tes. Fungsinya adalah untuk proses belajar mengajar bisa didokumentasikan sehingga bisa menjadi laporan untuk kepala sekolah atau ke wali murid bahwa proses belajar mengajar telah terjadi. Atau kalau misalnya ada siswa yang tertidur atau apa bisa jadi guru untuk laporan ke wali murid untuk dilaporkan bahwa siswa telah tertidur di kelasnya. Seperti itu. Ada satu lagi menu share screen ya, untuk membroadcast dari flat panel ke audiens atau siswa ke handphone atau ke laptopnya. Jadi ketika satu jaringan, ketika kita buka ini, nanti dari handphone atau laptop siswa bisa juga dilakukan seperti ini. Nah, akan tampil di handphone. Kita rubah misalnya ini menjadi whiteboard, maka dia akan juga ikut. Kita tulis di sini akan tampil, dan dari sini juga akan bisa nulis. Ya. Jadi interaktif. Jadi interaksinya terjadi seperti ini. Ada proses pembelajaran yang interaktif antara siswa dengan guru dengan proses tadi fitur tadi namanya share screen. Lalu selain ini dari device juga bisa menampilkan presentasinya atau projecting ke interaktif panel ini. Kita dengan langsung start, ya. Maka akan muncul. Nah, untuk projecting dari device ke interaktif panel ini
maksimal 24. Tapi kalau untuk broadcasting dari tadi yang tadi flat panel ke device siswa itu unlimited selama masih terkonek di satu jaringan. Oke pemirsa, ini ada lagi satu fitur ya atau fungsi alat yang bagus dari interactive flat panel, ada namanya dongle. Adalah fungsinya untuk memprojecting dari laptop ke interactive flat panel kita tanpa ada wireless, tanpa ada kabel, hanya menggunakan satu dongle ini. Ya. Caranya adalah kita masukkan, kita colokkan, kita koneksikan dongle ini ke DV ini, lalu dia akan pairing. Setelah dia pairing, lalu kita akan colokkan ke atau kita masukkan ke koneksikan ke laptop kita. Nah, oke. Lalu kita koneksikan ke laptop kita. Lalu kita tinggal klik share. Maka tampilan laptop kita sudah tampil di interactive flat panel ini dengan kualitas 4K yang tidak akan bisa dilakukan tidak akan kita dapatkan di proyektor. Inilah perbedaan yang paling signifikan antara proyektor dengan interactive flat panel ini atau smartphone. Tampilan layar dari laptop kita memang benar-benar akan tampil sedemikian indah di smartphone kita. Dan ini kita kalau mau putus koneksi tinggal pencet sekali, ya kita tekan sekali ya. Kalau kita mau connect lagi, kita tekan lagi. Jadi bisa sekarang akan kami perkenalkan suatu alat yang disebut visualizer. Jadi seperti OHP ya kalau zaman dulu. Ya, tapi ini dengan kualitas nanti tampilannya sudah 4K. Untuk menu visualizer sebenarnya ada di Android. Ya. Tapi untuk yang lebih komplit menu ada di OBS. Jadi kita akan buka OBS. Pertama adalah untuk menampilkan suatu objek, ya. Apabila ada pemateri atau guru dalam pelajaran praktek yang menampilkan suatu objek, di sini bisa ditampilkan objek ya, dengan kualitas yang sudah 4K seperti ini. Dan ini kita bisa anotasi. Misalnya ini gambar IFT atau smartphone. Misalnya ini OBS. Jadi dalam proses nanti praktek, guru atau pemateri bisa menampilkan objek, lalu bisa didiskusikan dengan audiens atau siswanya langsung ya dengan anotasi seperti ini. Dan kita bisa hapus nanti. Nah, yang kedua juga bisa dipoto. Nanti fotonya bisa ditampilkan gitu. Nah, dan tapi yang paling bagus adalah di sini dari visualizer ini adalah bisa merubah JPEG menjadi teks, ada menu OCR namanya. Ya. Nanti di sini kita bisa contohkan. Ya. Kita coba copy, lalu kita copy all. Setelah sukses, kita tutup aplikasinya, lalu kita misalnya buka Notepad, kita copy paste di sini. Maka tadi yang tadinya JPEG kita bisa lakukan menjadi berubah jadi teks. Ya. Di sini lalu kita bisa edit sesuai dengan keinginan kita. Seperti itu. Jadi ketika ada makalah buku yang ingin dituangkan di dalam pelajaran materi juga bisa melakukan ini. Lalu di visualizer ini juga bisa menyeken barcode. Sehingga barcode itu bisa langsung tertuju pada alokasi di mana barcode itu ada. Misalnya untuk pelajaran-pelajaran sekolah yang di provide oleh Pak Yohanes Surya ya. Kalau ini kita coba buktikan, kita akan coba screen barcode-nya. Maka dia akan langsung menuju ke website-nya. Sama seperti itu. Ketika ada buku-buku pelajaran yang dari Pak Yohanes Surya tentang matematika atau apa, buku pintar gasing, itu setiap lembarnya ada barcode. Nah, itu kalau dituliskan melalui lembaran buku bisa setebal ini. Tapi kalau dengan itu nanti tinggal bisa di-scan, langsung YouTube-nya Pak Yohanes Surya, langsung dilihat, langsung dibahas. Demikian fungsi dari alat ini. Terima kasih.